Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, huwallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Gereja Ngaji Halimatus Sa'diyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inqadha Ramadan. Ramadan telah selesai. Ramadan telah meninggalkan kita. Wa nahnul an nastaqbilu 'aidan. Kita dihadapkan oleh hari raya. Fal'idu lahu ma'nan khas wa lahu unwanun khas. Hari raya punya makna tersendiri. Fa makna Idul Fitri huwa ayyakunal insanu ya'udu ila fitratit tauhid ad-dini. Arti daripada hari raya Idul Fitri adalah manusia harus kembali kepada fitrah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fitratil bina al-ijtima'i wa thaqafi wal hadari. Dan fitrah manusia yaitu membangun sosial, membangun budaya ilmu pengetahuan, dan membangun peradaban. Jadi fa'idunal yaum lahu alaqatun bi fitratil insani wat tauhid. Hari raya pada hari ini yang kita peringati, hari raya Idul Fitri, memiliki ikatan, memiliki hubungan dengan fitrah manusia itu sendiri dan ajaran tauhid, yaitu agama Islam. Wa alaqatuhuma bil bina'il ijtima'i wal bina'il thaqafi wal hadari. Dan keduanya memiliki hubungan, yaitu membangun sosial masyarakat, membangun budaya ilmu pengetahuan, dan membangun peradaban. Muqariban bainal bina al-muwazin bainal maddati war-ruh liyakunal mujtama'u al-insaniyu qa'iman ala sa'adatain. Yaitu pembangunan yang seimbang, pembangunan yang balance antara pembangunan materi dan spiritual. Kenapa? Supaya masyarakat manusia ini berpegangan pada dua kebahagiaan, yaitu sa'adatul dzat wa sa'adatul mujtama', kebahagiaan individu dan kebahagiaan sosial. Al-ma'tufati ala sa'adatid dunya wal akhirah, tentu kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Qala Allah Ta'ala wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Wal aslu fil fitratil insan iqraruhu lil haqq wa karahiyatu lil batil. Asal atau dasar yang paling dasar dalam fitrah manusia adalah pengakuan manusia kepada kebenaran. Itu
dasar sekali. Wa karahiyatul batil, dan manusia tidak suka kebatilan, tidak suka kejahatan. Wa qabiliyatuhu ala hamlil amanah allati aradaha Allah, dan manusia menerima tawaran amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala fi suratil Ahzab, Allah berfirman dalam surah Ahzab, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa baina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kami tawarkan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, namun mereka menolaknya dan mereka khawatir tidak bisa menjalankan amanat itu. Wa hamalahal insan, tetapi manusia menerima tawaran amanat. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu adalah sangat zalim dan sangat bodoh. Ma hiyal amanatul lati 'aradallahu ta'ala 'alal insan, amanat apakah itu yang ditawarkan oleh Allah kepada manusia? Walimadza qabilal insan 'ala hamliha, dan kenapa manusia menerima tawaran amanat itu? Ayuhas sada, al-amanatu laysat bima'nal ahd awil mitsaq awil ishad. Amanah di sini bukan pengertiannya adalah al-ahd, yaitu janji setia kita kepada Tuhan ketika kita masih di alam sana. Awil mitsaq, awil ishad, atau kesaksian kita ketika Allah bertanya, apakah aku ini Tuhan kalian? Jawab manusia, bala, iya, engkau adalah Tuhan kami. Nah, amanat di sini bukan pengertiannya al-ahd atau al-mitsaq atau ishad. Kenapa? Li'annal amanata syai'un wal mitsaqu syai'un akhar. Karena amanah adalah memiliki pengertian tersendiri, mitsaq juga pengertian tersendiri. Wa kadzalikal ishad, begitu juga ishad. Walinufassirul amanata fi tilkal ayat al-karimah tafsiran daqiqan falnarji ila qaulillahi tabaraka wa ta'ala. Untuk mengetahui tafsir atau makna dari kata amanah dalam ayat yang mulia tadi secara detail, maka hendaklah kita kembali dengan firman Allah yang lainnya, yakni menafsirin ayat dengan ayat ini, tafsirul ayat bil ayat. Qala ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha sami'an basira. Dari ayat ini yufhamu min hadhil ayat annal amanata hiya syai'un yudha'u 'indaka. Bisa kita pahami dari ayat ini bahwa pengertian amanah adalah sesuatu yang diserahkan, yang diberikan kepada kamu min qibali sahibihi, dari pemilik sesuatu itu. Matlubun minka an tuhafidhu alaihi wa tar'ahu hatta taruddahu ila sahibihi, dan kamu dituntut untuk merawat amanah itu, menjaga amanah itu, sehingga kamu mengembalikan amanah tadi kepada pemiliknya. Kama ataka iya, sebagaimana pemilik amanah itu memberikan amanah kepada kamu. Lakin hadza tafsirun lughawi faqat li mafhumil amanah. Tapi pengertian antu addul amanati ila ahliha, tafsir dari ayat ini yaitu sesuatu yang diberikan kepada kamu dari pemilik amanat, dan kamu dituntut untuk merawat, menjaganya, sehingga kalau pemilik meminta lagi kamu bisa kembalikan dan amanat itu masih utuh. Nah, ini pengertian amanat secara bahasa. Lalu bagaimana pengertian amanat yang sebenarnya? Madza yuqsadu bil amanah idzan fil ayatil karimah fi suratil Ahzab? Apa pengertian amanah yang secara istilah dalam surat Al-Ahzab itu? Hadza tafsirun yaquduna ila an nafhama an-nuqtatal ula fi fahmi maknal amanah. Tapi tafsir
secara bahasa tentang pengertian amanah itu justru menuntun kita untuk memahami sebagai pintu masuk untuk memahami makna amanah itu sendiri. Wa hiya syai'un u'tiya lana wa matlubun minna an nuraddahu kama arada alladhi a'tana iyahu an nuraddahu. Yaitu secara bahasa tadi pengertiannya adalah sesuatu yang diberikan kepadamu dan kamu dituntut untuk merawatnya, untuk menjaganya, lalu ketika pemilik amanat itu membutuhkannya, kamu harus kembalikan kepada pemilik tadi. Itu secara bahasa tadi kan. Nah, dari sini sebagai pintu masuk untuk memahami amanah yang sebenarnya secara istilah. Wadihun anna man a'tana hadhil amanata huwa rabbul alamin. Jadi siapa sahibul amanah yang diberikan kepada kamu, lalu kamu wajib merawat dan menjaga. Kalau pemilik amanah tadi meminta lagi, kamu harus mengembalikan utuh, tidak boleh ada yang kurang. Siapa yang memberikan amanah kepadamu? Huwa rabbul alamin, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kami, kata Allah, tawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, tapi mereka semua menolak dan mereka khawatir tidak bisa merawat dan menjaga amanat itu, tapi manusia menerima tawaran itu. Al-an idza aradna an nafhama syai'an alladhi atallahu lil insani wa abad as-samawati wal ardu wal jibal an tahmila. Sekarang ketika kita pengen memahami sesuatu, ya, alladzi atallahu lil insan, di mana Allah telah memberikan sesuatu itu kepada manusia, sementara langit, bumi, gunung menolaknya. Itu memahami amanat yang secara istilah apa arti sebenarnya itu amanah. Alaina an nanzura fi khalqil insanil awal. Hendaklah kita melihat keterciptaan kita manusia, keterciptaan awal. Ya, keterciptaan awal. Wa malladzi muyyiza bihi an sairil kainat. Apa keistimewaan manusia daripada makhluk-makhluk yang lain. Sanarju idzan ila qaulillahi ta'ala. Maka hendaklah kita kembali kepada firman Allah yang berbunyi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu mengatakan kepada para malaikat, kami atau saya, kata Allah, akan menciptakan di bumi seorang khalifah. Lalu malaikat mengomentari, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan di bumi makhluk yang akan merusak dan akan mengalirkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami selalu memuji engkau, mensucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Kata Allah, aku lebih tahu. Aku lebih tahu sesuatu yang kalian tidak tahu. Nah, dari sini Allah ciptakan manusia sebagai khalifah. Ini adalah mumayyizah, ya, mumayyizah, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain, termasuk malaikat, bahkan as-samawati wal ardu wal jibal. Wa min huna, dari sini, annal amra wadihun binisbatin kabiratin jiddan. Jelas pengertian dari sini. Kenapa? Li'anna sayumayyizal insanu an sairil mawjudat. Karena manusia akan berbeda dan istimewa daripada makhluk-makhluk yang lain. Kama fahimal malaikah an siyaqi khitabillah ala annahu sayakunu ladaihil qudra. Bisa kita pahami dari komentar malaikat bahwa manusia berpotensi merusak, bahwa manusia berpotensi mengalirkan darah.
berarti manusia adalah ladaihil qudrah, memiliki kemampuan ayu sida fil ard wa yasfikud dima fas samawati wal ardu wal jibal wa kullu makhluqatin la tasiru illa wifqal barmaj allati barmajahallah. Sementara langit, bumi, gunung dan seluruh makhluk yang ada la tasiru, tidak bisa berjalan illa wifqal barmaj, kecuali sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Manusia tidak. Manusia diberi oleh Allah kewenangan, iradah, qudrah, kemampuan yang independen. Tapi langit, bumi, gunung dan makhluk yang lainnya wala tamlikul iradah litakhtarul amr dzatal yamin aw dzatas shimal. Langit, bumi, gunung, makhluk-makhluk yang lain tidak memiliki iradah, kehendak, sehingga dia bisa menentukan pilihan dzatal yamin, apakah pihak yang benar, aw dzatas shimal, atau pihak yang batil. Semua itu, langit, bumi, gunung, makhluk yang lainnya tidak memiliki itu. Dia diciptakan sesuai apa yang kehendak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lurus-lurus aja. Illal insan, kecuali manusia. Kenapa? Fa innahu yastati'u, manusia mampu ayu akisa fitratallah wal qanulahu fil khalq li'anna Allah makkanahu min dzalik yauman nafakha fihi min ruhi. Karena Allah memberikan, ketika Allah meniupkan rahnya kepada manusia awal keterciptaan itu, bahwa Allah akan menjadikan khalifah. Manusia diberi keistimewaan, diberi iradah, diberi qudrah, kemampuan, diberi masyiah, berbuat, berinovasi, menciptakan. Dan itu sesuatu yang sangat istimewa yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Langit, bumi, gunung, bahkan makhluk yang lain tidak bisa memiliki itu, hanya manusia. Oleh karena itu manusia menerima amanah, tawaran dari Allah tadi. Fuhimal an ma'nal amanah. Sekarang kita paham apa itu amanah. Annaha al-irada awil qudra awil masyiah allati a'taha Allah lil insan. Jadi bisa kita definisikan fal amanatu idzan hiya al-iradatu awil ikhtiyaru awil qudratu alal masyiati wa ikhtiyaru janibil khairi aw janibis syarri alladzi makkanallahu al-insan minhu. Amanah adalah iradah, kehendak. Manusia diberi wewenang kehendak, independen, wal ikhtiyar, dan kebebasan berpikir, kebebasan memilih, wal qudrah, dan kemampuan menciptakan, berinovasi, alal masyiah, untuk melakukan apapun, wa ikhtiyaru janibal khair, dan manusia bisa menentukan pilihannya, apakah dia berada di pihak al-haq, al-khair, atau janibis syarr, atau pada pihak yang syarr, yang jelek atau batil, alladzi makkanallahu al-insan minhu. Wa bina'an ala dzalik, dari sini tawallada basyarun ikhtaru janibal khair fakanu mu'minin. Maka lahirlah manusia yang memilih jalan, yaitu jalan al-khair, kebaikan, fakanu mu'minin, maka mereka jadilah orang-orang beriman. Wa basyarun ikhtaru janibas syarr, dan ada sekelompok manusia yang memilih jalan kebatilan, wal ifsad, merusak, wafasqad dima, mengalirkan darah, fakanu kafirina mukhalifina li fitratillah wa khalqillah, maka mereka menjadi kafir yang menentang terhadap fitrah Allah dan keterciptaan Allah. Fal amanatu naw'an, jadi amanah ada dua macam. Satu, ilahiyatun muqaddasatun samawiyatun, bersifat ilahi, bersifat suci dan bersifat samawi. Yang kedua, insaniyatun ardiyatun, bersifat humanisme, manusia, wa ardiyah,
bersifat bumi. Fal amanatul ilahiyah as-samawiyah, amanat ilahiyah yang bersifat samawiyah, hiya himayatuddin, yaitu merawat, menjaga agama Islam, min aqidatin wa syariatin, yaitu ajaran-ajaran agama Islam, aqidah dan syariah. Fal insanu mukallafun bi iradatihi wa qudratihi wa aqlih ala himayati hadzal din liyakuna ala taqwa wa ta'ati rabbih. Manusia dituntut, diberi taklif, beban, ya, bi iradatihi, dengan kemauan, kehendak independennya, wa qudratihi, dan kemampuan, wa aqlihi, dan akalnya, ala himayati hadzal din, untuk melindungi, membela agama ini. Kenapa? Liyakuna ala taqwa, supaya manusia menjadi bertakwa, wa ta'ati rabbih, dan taat kepada Tuhannya, wal wusul ila maqamil insanil kamil, dan manusia bisa sampai kepada makam, sebuah derajat manusia sempurna, wa ubudiyatillah, dan menjadi hamba Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini uluhiyah, ilahiyah, samawiyah, muqaddasah, amanah yang bersifat ilahiyah, suci, dan samawiyah. Kemudian yang kedua adalah fa amanatun insaniyatun ardiyatun fahiya kaunul insan bi iradatihi wa qudratihi yastati'u ala himayatil kaun. Yang kedua adalah bersifat insaniyah, humanisme, ardiyah, yaitu manusia dengan kehendaknya yang independen, kudrahnya, kemampuannya, mampu merawat, menjaga kosmos jagat raya ini. Bima fihi samawati wal ard, bima fihi samawati wal ard wal jibal, termasuk langit, termasuk bumi, termasuk gunung, wa kullul mawjudat, dan segala yang ada. Mumahidan ala bina'il ijtimaiyah wa thaqafah wal hadarah, yaitu berpegangan dengan prinsip membangun sosial, membangun budaya, ilmu pengetahuan, membangun peradaban ala asasi tanagum wa tawazun wa tawasul fil hayah bainal kainat, dengan dasar keseimbangan, keselarasan, dan hubungan dalam kehidupan antara makhluk-makhluk yang ada di alam raya ini. Ayuhal ikhwah, wasu'alul wahid alladhi yabqa lana huwa mas'alatul insan zaluman jahula. Tinggal satu pertanyaan, yaitu tentang masalah manusia, bahwa manusia dalam ayat tadi innahu kana zaluman jahula, manusia sangat zalim, sangat jahul, sangat bodoh. Fahal an wusifal insanu bihataini sifataini kana natijata qubulihi li hadhil amanah. Apakah manusia dengan sifat tadi zalum, jahul, ya, merupakan kesimpulan dari menerimanya manusia terhadap amanah tadi? Nah, hadhihi tabiatul bashar. Ini tabiat manusia, tabiat bashar. Ini naluri manusia ila ayyan harifa an fitratihil asli, sehingga manusia melenceng dari fitrah asalnya, allati fatarallah wa huwa dinul qawim, lakinnahu futihat alaihi khamsu jabahat fi waqtin wahidin. Manusia dihadapkan 5 perkara godaan yang akan membuat dia terjerumus. Apa itu 5 perkara? Jabhatus syaitan. Pertama adalah godaan syaitan. Kemudian wan nafsul ammara bisu, yaitu hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Ini internal. Kalau jabhatus syaitan itu eksternal. Wal ikhwanus su, dan berteman dengan orang-orang yang berakhlak buruk, yang selalu mengajak kepada kejahatan.
Biasanya manusia kalau sudah berteman dengan orang-orang yang tidak baik akan tergoda. Wan ni'am, dan segala kenikmatan yang ada. Kenikmatan-kenikmatan yang ada itu semua adalah bisa menggoda diri kita sehingga kita terjerumus pada keburukan. Kemudian yang kelima adalah ad-dunya wa syahwatiha, dan dunia dan segala syahwatnya. Fayakunul insanu bidzalika zaluman li nafsihi wa li ghairihi. Ketika manusia terpleset oleh 5 godaan tadi, maka manusia bisa menjadi orang yang sangat zalim kepada dirinya, bahkan kepada orang lain. Begitu pula ketika manusia terpleset atas 5 godaan tadi, manusia menjadi bodoh dan sangat bodoh. Wa kadzalikal jahul wal jahulu minal jahalah. Arti kata jahula itu pengertiannya adalah dari masdar al-jahalah wa allati hiya diddul hilm. Jahalah adalah lawan kata dari kata al-hilm, bijaksana. Berarti al-jahalah adalah bodoh yang tidak bijaksana. Walaisat minal jahal, bukan berarti kata jahul itu berasal dari kata masdar jahal. Kalau jahal pengertiannya adalah diddul ilm. Orang yang tidak punya ilmu itu jahal, tapi bukan jahalah. Yani qad yakunul insanu aliman. Kadang manusia itu pintar, ilmunya banyak, lakinnahu jahul, tetapi kumprung, tetapi tolol, tetapi bodoh, tidak bijak, tidak hilm. Wa qad yakunul insanu jahilan lakinnahu ghairu jahul. Tapi kadang manusia itu ilmunya sih nggak seberapa, tapi dia itu sangat bijak. Maka ada perbedaan di sini. Kalau jahulan itu dari masdar jahalah yang pengertiannya adalah diddul hilm. Kalau jahilan itu dari masdar al-jahl yang pengertiannya adalah diddul ilm, bodoh dari ilmu, jahil. Ya masdarnya al-jahl, tapi kumprung, bego, ya, tidak bijak, itu jahula. Masdarnya al-jahalah. Jamaah gereja ngaji Halimatus Sa'diyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pesan dari hari raya Idul Fitri ini bahwa kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, yaitu menerima amanat. Yang pertama, amanat himayatuddin, merawat, menjaga agama Islam ini, ajaran agama Islam ini, yaitu akidah dan syariah. Yang kedua adalah amanat al-bina al-ijtima'i wal-thaqafi wal-hadari, amanat membangun tatanan kehidupan masyarakat, ta'mirul ard, meramaikan bumi, ya. Kemudian membangun budaya ilmu pengetahuan dan membangun peradaban. Itu tadi. Jadi ada sisi yang sifatnya al-uluhiyah muqaddasah. Yang kedua adalah membangun masyarakat, membangun peranata sosial. Karena dalam membangun masyarakat itu ada 3 unsur. Pertama adalah alamul askhas, kemudian alamul afkar, kemudian alamul asya. Kita banyak memiliki tokoh-tokoh hebat di negeri kita ini, bahkan profesinya, keahlian, keilmuannya masing-masing dan beragam. Kemudian alamul afkar, kita punya pemikiran, punya akidah, punya teologi. Kemudian alamul asya, kita punya sarwat. Indonesia ini
memiliki sarwat, kekayaan yang luar biasa, baik sarwat alam negeri kita, minyak, gas, nikel, timah, dan yang lainnya, atau tarwatul maliyah al-iqtisadiyah, kekayaan bisnis dan segala macam, tarwatul bahriyah, kekayaan maritim, tarwatun nabatat wal ghabat, kekayaan pohon, tumbuh-tumbuhan, hutan, tarwatul hayawan, kekayaan fauna dan flora dan fauna, tarwatul asmak fil bahar, kekayaan aneka ragam ikan di lautan. Luar biasa negeri kita ini. Nah, bagaimana mengelola semua ini antara alamul ashas, alamul afkar, alamul asya? Perlu ada kerja bersama yang sifatnya tersistem, terencana dengan baik, kemudian memiliki visi misi yang jelas. Ini namanya syabakatul alaqat al-mujtama atau al-istima'iyah. Ada pengikat antara tiga komponen tadi, yaitu alamul ashas, alamul afkar, dan alamul asya, membangun yaitu at-ta'amul atau al-amal al-mushtarak dzu nazmin wa dzu nizamin wa tijahin wahidin. Suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama dari komponen-komponen tadi, alamul ashas, alamul afkar, alamul asya, ya. Kemudian tersistem dengan baik, terencana dengan baik per 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun pertama pembangunan SDM dengan pendidikannya, 5 tahun kedua pembangunan ekonomi dengan peranata ekonominya, 5 tahun berikutnya pembangunan teknologi, 5 tahun pembangunan sosial, segala macam pembangunan. Kemudian dzutijahin wahid, memiliki visi misi yang satu. Semua komponen ini harus memiliki visi misi yang satu, maka insya Allah negeri kita akan maju. Namun yang perlu diingat adalah ada penyakit atau al-amradul mujtama, bahasanya seperti ibadatul zat, ibadatul anak. Biasanya ya itu ghariziyah insan, naluri manusia itu kalau sudah merasa bisa, dia akan muncul sifat ananiyahnya, sifat sombongnya. Dia merasa unggul dan paling unggul, sehingga akan zalim kepada orang-orang yang lainnya atau zalim kepada dirinya tadi. Innahu kana zaluman jahula, itu naluri manusia itu. Tapi kalau kita bisa melewati itu semua, insya Allah kita akan menjadi al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Terima kasih jamaah Geraha Ngaji Halimatus Sa'diyah yang dirahmati Allah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.